Nusantara dikenal dengan kekayaan alamnya yang melimpah, dengan jalur perdagangan yang sering disinggahi pedagang asing, membuat wilayah kepulauan Nusantara menjadi incaran bangsa Eropa untuk dikuasai. Salah satunya adalah Persekutuan Dagang Eropa Terbesar, VOC, yang berasal dari Belanda. VOC yang sebelumnya bermarkas di Pulau Ambon berniat untuk mendirikan loji-loji dagang di pantai utara Mataram. Hal ini ditolak keras oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, sang penguasa kerajaan Mataram pada saat itu, karena jika diizinkan, maka ekonomi di pantai utara Mataram akan dimonopoli oleh VOC. Penolakan ini membuat hubungan kerajaan Mataram dan VOC menjadi buruk. Pada tahun 1619, VOC menyerang Jayakarta yang dikuasai Kesultanan Banten dan mengganti namanya menjadi Batavia. Kemudian mereka membangun markas, benteng, dan kekuatan militer di Batavia. Melihat hal tersebut, Sultan Agung berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam menghadapi Surabaya dan Kesultanan Banten. Kiai Rangga, Bupati Kota Tegal, dikirim ke kota Batavia sebagai duta penyampai pesan tawaran damai dari Sultan Agung dengan syarat-syarat tertentu. Tawaran tersebut ditolak VOC karena dirasa tidak menguntungkan bagi mereka. Penolakan itu membuat Sultan Agung marah dan memutuskan untuk menyatakan perang. Pada 22 Agustus 1628, Sultan Agung memerintahkan Tumenggung Baurekso untuk memimpin perang melawan VOC. Pada hari berikutnya, pasukan Mataram diberangkatkan dengan kapal yang mendarat di sebelah selatan Batavia. Setelah mendarat, 1000 prajurit Mataram memasang kuda-kuda di depan benteng kecil Hollandia di sebelah tenggara kota Batavia. Pasukan VOC mengintai kedatangan prajurit Mataram dari atas benteng dan segera memberi perintah untuk bersiaga tempur. Meriam beserta amunisinya segera diarahkan dan prajurit dengan senapan lengkap membidik sasaran mereka. Prajurit Mataram membuka pertempuran dengan menembakkan anak panah ke arah pasukan VOC yang berlindung di atas benteng. Kemudian Tumenggung Baurekso mengibarkan bendera, tanda saatnya prajurit tombak untuk menyerbu benteng. Dengan semangat yang membara, prajurit Mataram berlari tanpa rasa takut. Walaupun di tengah baku tembak meriam dan senapan yang ganas, mereka juga harus berjuang menyeberangi parit dengan berenang sambil membawa anak tangga untuk memanjat benteng. Prajurit Mataram, baik pria dan wanita, saling bahu-membahu melawan pasukan VOC, meskipun hanya bersenjatakan parang, keris, dan pedang. Karena mulai terpojok, pasukan VOC mendatangkan para samurai, pesilat, dan petarung untuk menghadapi prajurit Mataram yang mengamuk. Pertarungan prajurit Mataram dan pasukan bayaran VOC berlangsung sangat sengit. Semua keahlian bela diri mereka keluarkan, tetapi tiba-tiba seorang panglima wanita Mataram tertembak, dan itu menjadi pukulan telak untuk seluruh prajurit Mataram yang segera melarikan diri. Mendapat berita kekalahan ini, Sultan Agung mengambil tindakan dengan memerintahkan Algojo untuk memenggal kepala para prajurit Mataram, termasuk Tumenggung Baurekso dan Pangeran Mandurejo yang memimpin jalannya peperangan.
Pada tahun 1629, Sultan Agung membuat strategi untuk membuat lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon. Tujuannya untuk mencegah kurangnya logistik pangan bagi prajurit Mataram yang bertempur pada serangan kedua berikutnya. Tetapi informasi pembuatan lumbung padi bocor dan diketahui oleh VOC. Seluruh lumbung-lumbung padi dibakar VOC. Selain itu, 200 kapal Mataram, 400 rumah, dan lumbung beras juga ikut dimusnahkan. Ternyata, rencana Sultan Agung selama ini dibocorkan oleh Tumenggung Endronoto, orang terdekat Sultan Agung sendiri, dan akhirnya dia ditangkap dan dihukum mati. Kesimpulannya, seluruh kegagalan serangan dari prajurit Mataram ke Batavia dikarenakan ulah dari orang terdekat yang berkhianat. Tetapi strategi membendung Sungai Ciliwung dan mengotorinya dengan bangkai manusia membuat wabah penyakit kolera berhasil menyebabkan tewasnya Gubernur Jenderal VOC Jan Pieter Soenkun. Meskipun berakhir dengan kegagalan, penyerbuan prajurit Mataram ke Batavia ternyata menimbulkan dampak yang besar di Nusantara. Daerah-daerah lain di Nusantara seperti Makassar, Maluku, dan Kerajaan Banten terinspirasi dengan perjuangan Sultan Agung yang luar biasa. Dari hal ini, terlihat jelas cita-cita untuk menjadi negara yang merdeka sudah mulai timbul dari kesadaran putra-putri di Nusantara. Meskipun perjuangan itu tidak mudah, tetapi semangat cinta tanah air tidak akan pernah dilupakan selamanya. Demikianlah segelas cerita hari ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton videoku. Semoga cerita hari ini bisa menginspirasi dan memperkaya khasanah pengetahuan kawan-kawanku semua. Sampai bertemu di cerita berikutnya.